Baik, ini video untuk modul keempat untuk lab 1 yaitu data proc quick start console. Oke, saya langsung masuk aja. Klik saya mengerti, lalu di split. Klik ini seperti biasa. Lalu kita ke sini. Kita bagian ini pertama. Kita konfirmasi dulu kalau data procnya copy-nya apakah sudah ada atau belum. Kita cek, lalu ketik cloud data proc. Yang ini ya. Oke, kita cek apakah udah enable atau belum. Oke, ini udah enable ya ternyata. Jadi kita lanjut aja ke ini, cek ke navigasi IAM buat ngasih izin gitu ke si akun komput ini buat bisa jadi storage admin. Oke, ini ya, yang ini perhatikan, lalu ini di X dulu biar layarnya lebih gede. Ini dia tuh sebelumnya editor ya, sekarang kita tambah lagi another role. Sini kita bisa langsung memilih storage admin. Oke, ini storage admin, langsung save saja kita. Oke, dia udah ada izin storage admin ya, jadi kita langsung ke cluster, kita ke view all product, terus nanti kita cari data proc di analytic ini. Nah, kita ke cluster, terus nanti kita buat cluster. Oke, cluster sesuaikan dengan ini, nanti namanya example cluster. Oke, lokasinya US Central 1, US Central 1C. Ini untuk primary disk di sini ya. Nah, ini manager, bagi manager kita langsung aja standar, terus nanti ini pilih E2, langsung ke E2. Ini kita ubah 100 jadi 30 sesuai ini. Nah, ini worker kita sini ya. Nah, sini udah sesuai ya, 2. Kita ubah saja ini, lalu samain seperti master manager. Ini kita ubah juga jadi 30. 2 ini. Oke, sekarang kita cek ini, kita nggak ngecek lagi ya. Lanjut kita nge-create. Untuk membuat kelasnya sendiri nih waktunya cukup agak lama ya. Kita tunggu sampai sudah selesai statusnya. Nanti setelah clusternya sudah ada, kita bisa submit jobnya ya. Nanti dipilih yang bagian ini, nanti isi submit. Kalau kita cek lagi, nanti yang task ketiga berhubung sama task kedua ya di ini. Nah, nanti kita kemungkinan nanti ada pengubahan di worker nodes-nya yang sebelumnya tadi kita 2 sekarang jadi 4. Nanti berarti kita habis di bagian job, nanti kita balik ke cluster, nanti lakukan yang sama juga, berarti jobnya dicek ulang lagi. Nah, sesuai ini. Nanti habis itu nanti kita dapat 2 tes ya. 3,000 years later. Lanjut kita ke jobs. Di sebelumnya kan nggak bisa ya. Oke, kita cek dulu ini kita pilih US Center 1, oke benar. Job type-nya dia nanti pilih yang Spark. Terus ini kita masukin saja semuanya. Cluster. Oke.
Nah ini statusnya kan masih running ya, jadi kita tunggu sampai sukses gitu ya. Jadi cukup mungkin 1 menit kurang gitu kita cek ini bakal ada isinya. Nah output ini kalau kita lihat yang ketiga, kita kalau bisa langsung line wrap on aja biar 2-3 selesai langsung. Ini masih streaming ya dia, tunggu sampai outputnya komplit di bagian ini. 3,000 years later. Oke, kelas 3 juga udah selesai, jadi kita bisa lihat kalkulasi si P-nya di sini tiap detik ininya. Kita langsung ke cluster lagi aja, kita pilih clusternya. Nah kita ke sini lalu edit, ubah. Nah kita cek di sini apakah sudah berubah jadi 4. Nah, kita tunggu dulu sampai update ini workernya jadi 4 kan, yang sebelumnya mungkin 2. Ini semuanya sama machine type nya, kita tunggu ininya berubah dari updating dari yang lain. Oke, harusnya masih belum ya, belum kedeteksi update. 3,000 years later. Kita lanjut ke job, kita pilih submit job lagi, US Central 1, example of cluster, dan Spark. Oke, ini sama dengan clusternya Spark P. Argumennya sama, klik submit, kita tunggu ya, dan nanti lakukan yang sama, jadi status completed ini gitu. Nah sekalian menunggu ini bisa langsung jawab saya. Jadi di sini ada 2 pilihan, dimana which type of data proc jobs is submitted in the lab. Kita jawabannya Spark ya, jadi kita sudah 2 submit jobnya itu sama-sama Spark. Data proc help user process the transform and understand vast quantity of data. Ini jawabannya sama, itu true. Oke, harusnya ini semua selesai ya. Kita tunggu sampai ininya completed. Jadi cuman ada 5 task aja dan semuanya simpel semua untuk modul keempat lab 1 ini. Data proc quick start console, dimana saya belajar membuat data proc di Google Console, sama run apa sih Spark job di job, sama ubah number worker di cluster ya. Oke, sudah, itu sudah selesai saja untuk videonya. Terima kasih. Oke, ini video untuk lab keempat modul 2 ya. Langsung skip saja. Ini modul 2 lab 2 data proc command start command. Jadi setelah lab 1 ini kita ke command line, dimana ini langsung saja kita sepertinya akan menggunakan browser semua ya, karena sesuai judulnya itu command line. Ini saya besarkan saja. Ini kita setelah buat cluster lewat cloud console di lab 1, kita di lab kedua buatnya lewat ini ya, lewat command line cloud shell. Jadi untuk ngeset regionnya, di sini kita disable data proc API yang sebelumnya kan enable di lab 1. Ini kita re-enable lagi. Sudah berhasil ya disable-nya. Lanjut.
Selesai. Nih, masukin. Ini bersih data pro Google Apps-nya lagi. Kita tunggu. Data Pack mau buat staging tim bucket ya, yang akan di share di cluster yang di regionnya sama. Karena kita nggak spesify, nanti kita pakai Compute Engine default service account. Oke, kita masukin perintah ini, dimana dia akan mengambil project ID, project numbernya. Ini project number, terus konfigurasi ID-nya. Lanjut, kita run ini. Jadi dia akan bikin terus admin atau work role dengan akun default ini Compute Engine. Oke, lanjut yang ketiga, kita masukin perintahnya. Jadi dia akan enable akses private Google-nya di subnetwork yang dengan perintah ini ya. Oke, udah, kita lanjut ke 4. Jadi akan membuat cluster dengan nama example cluster sama yang seperti di web 1. Oke, di bagian di sini kita akan makan cukup banyak waktu ya. Kita sampai ada info kayak gini. Nanti sama seperti lab 1, dia akan kita masuk the job, terus nanti update cluster. Nih. Tapi kalau di sini kayaknya tidak sampai submit job ya, jadi langsung nanti tes. Jadi nanti sampai update cluster aja. 3,000 years later. Oke, sudah selesai. Kita coba cek. Kita sekarang masukin perintah untuk nge-submit jobnya ya. Sini dimana kayak info file status, sama arahin ke file si chart, file example chart, sama kelas kelas sama seperti yang modul lab 1 lah gitu. Namanya juga example cluster ya. Jadi pakai cluster example cluster, namanya nggak ada sih di sini, tapi ini sebut pakai Spark sama seperti yang pada lab 1. Kita tunggu sampai state-nya finish ya, seperti di lab 1 juga. Kita tunggu. Terus itu nanti kita masukin update cluster ini. 3,000 years later. Oke, statusnya ini ada statusnya finish. Ini kita cek. Sekarang kita masuk update. Wait. Oke. Nah, ini untuk mengubah ya, decrease number of worker nodes. Ini kan tadinya sebelumnya 4 ya, sekarang kita nurunin jadi 2 di lingkungan ini. Oke, mungkin sambil tes, saya jawab ini tes keempat, tes understanding. Cluster can be created and scaled quickly with variety of virtual machine type described. Dan ini jawabannya benar ya, sesuai dengan yang letak cuma 2 kita udah belajar ini. Jadi bisa diatur dan dibuat secara mudah gitu. Dan tipe distrustnya juga bisa berbeda, number of nodes-nya seperti ini bisa diedit ini. 3,000 years later. Oke. Setelah ininya nanti selesai, langsung bisa diakhirin. Sini infonya waiting, updated, juga diupdate ya clusternya. Kalau mau sekalian cek juga bisa, kita ke data proc, view all product, ke analytics, terus ke data proc. Oke, masih jadi
cek rate-nya lagi update. Three thousand years later. Oke, sudah selesai. Udah update clusternya ya. Sini terlihat cuma dari tadinya 0123 sekarang jadi 01 aja ya untuk worker node-nya. Jadi oke, sudah selesai untuk mode 4 lab 2. Oke, baik. Ini untuk modul 4 lab ketiga. Oke, kita langsung ke tas 1 saja. Kita ke code shell. Kita akan disable re-enable data flow API. Oke, tas kedua. Jadi ngebuat dataset dengan nama text rights. Ini kita buat BigQuery table-nya, dimana ini adalah timestamp. Oh, real time ya dari sini. Real time sudah dibuat. Oke. Sekarang kita buat cloud storage bucket pakai ini. Sedang membuat. Oke, tas 2 sudah selesai. Kita cek BigQuery. Ini BigQuery. Oke. Dan kita sekarang ke project. Ini datasetnya ya. Tuh. Dari dataset sih. Sini udah ada tax right ya. Jadi kan tadi kita udah di perintah udah ngebuat tax right gitu. Jadi ini mungkin lewat Google Cloud Console ya. Tapi kalau saya ngebuat lagi nanti di situ sama dengan namanya sama itu tax rights, nanti dia bakal nggak akan bisa gitu. Jadi kita yang ini skip aja kalau yang sebelumnya sudah berhasil ya. Ini step-stepnya. Karena kan kita juga tadi udah dibuat lewat command shell si tabelnya ini, maka kita langsung klik ini aja.
aku juga udah buat nih ya spot bucket nebel ini nama bucket kita. Jadi langkah yang task ketiga ini kayaknya sepertinya cukup untuk yang tidak berasa gitu cloud shell ya. Sekarang kita run ini. Nanti kita ke view all product analytic data flow. Oke. View all product, kita ke analytic, terus data flow, jobs, yes this one, data flow udah ada ya. Oke, kita tunggu sampai tipenya nggak running kayaknya ya, kalau dilihat di lab sebelumnya. Kita tunggu sampai ini ada yang belum ya. Oke. Yang ini kita ke ini kita di sini terus lihat pilih query. Untuk memasukkan query itu ya. Untuk task kelima kita masuk ke query. Selanjutnya kita task ke-6, dimana sini ada dua, yaitu Google Cloud Data Flow Support Page Processing. Apakah jawabannya true or false? Jawabannya itu true ya. Di sini pertanyaan selanjutnya kita ke which data flow template used in lab to run the pipeline? Apakah yang A, B, atau 3? Sini jawabannya itu yang POP to BigQuery ya. Oke,
Ini selanjutnya setelah tas 1 kita ke tas kedua. Kita akan pakai cloth shell untuk bagian 2 sampai 3 ya. Oke, tunggu. Oke, langsung masukin. Ini lagi install ya. Nanti setelah ini selesai kita mungkin bakal ke rootnya si Python ini udah. Oke, kita tutup. Oke, kita udah ke rootnya si ini. Kita langsung masukin aja bahwa kita akan menginstal apa aja ini. Oke, nanti kita run ini. Tunggu sampai ada root. Nah, sudah. Udah infonya bahwa sudah terdownload ya. Siap bacanya. Oke. Kita tunggu. Setelah ada, oke, sekarang kita akan nulis file yang ada di local cloud environment buat tahu nama si output filenya. Jadi nanti bakal penting buat si yang nomor 5 ini ya. Jadi sikat nanti output file ini nanti dimasukin di sini. Jadi cat kita copy paste yang ini, operasi set. Oke. Nah, udah terlihat ya kata-kata di tiap file gitu. Ada wait semua satu ini gitu ya. Pokoknya cukup listnya panjang ya. Kita tas kedua berarti udah selesai, kita lanjut ke tas ketiga ya. Dimana tas kita akan ngerun sampel data flow pipeline-nya. Oke. Oke, ini maksudnya lupa diganti. Ini kita ubah nama bucketnya sesuai yang di tas ke satu mungkin ya, yang ini itu yang ini Quillette. Kalau pakai yang sesuai instruksi di ini modul ya, di lab. Tapi kalau namanya berbeda dari yang di lab juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita run remote ini, run perintah ini dimana ngerun si word count Python ya. Nah, itu diminta kalau misalnya belum ada si job message detailnya Warcraft status successfully, kita harus ngerun lagi gitu. Jadi kita akan tunggu di sini sampai akhir. Kalau misalnya nggak ada job message detailnya, kita bakal ngulang lagi gitu kode yang perintah ini yang sama. Nah, itu untuk tas ketiga. Kalau tas keempat, nanti kita pakai Cloud Console gitu ya. Nah, habis itu nanti tas kelima.
Oke, kita baca. Oke, belum dapat ya. Kita ulang lagi kodenya. Wait. 3,000 years later. Oke, ini di sini udah ada info ya bahwa job message retail worker have been successfully gitu. Nah, kalau udah ini kita lanjut aja gitu. Jadi biasanya dapat info kayak gini tuh udah 2 kali 3 kali gitu, jadi nggak bisa sekali gitu. Oke, kita langsung aja ke data flow ya. Data flow. Kita cari aja di sini data flow. Ini. Ini tuh anggaran kalau nggak salah kali ini. Kalau ini running gitu. Ini statusnya failed ya. Ini udah ada waktu end time-nya. Yang biasanya kalau kita tunggu sampai sukses ya. Ini running, kita tunggu sampai semuanya selesai sih ya. Oke, ini semua udah ada ya. Harusnya sih ini statusnya udah sukses. Nah, jadi kita harus menunggu job statusnya sampai sukses ya. Oke, kita selanjutnya ke cloud storage ya. Cloud storage itu yang ini, terus kita pilih langsung pilih aja dulu. Oke, click on the name of your bucket. Oke, kita berarti ke bucket, klik ini. Di sini udah ada result staging ya, kita bisa ke result. Nah, ini yang tadi kita masukin di perintah cloud storage yang output nih, ada ya, dan size nya juga sekitar segini gitu. Mungkin udah secukupnya gitu. Saya langsung ke task kelima yang task terakhir, di mana data plot time location must be valid cloud storage will benar ya, jadi harus URL itu atau enggak link itu harus sesuai gitu, enggak tidak bisa gitu. Oke, mungkin itu sekian dari video